Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai quality management atau manajemen kualitas dengan studi kasus aplikasi analisis menu. Yang pertama ada introduction atau pengenalan. Quality management plan atau perencanaan manajemen kualitas dari proyek ini dilakukan untuk menentukan aktivitas seperti apa, proses apa yang akan dilakukan, dan prosedur seperti apa yang perlu kita buat agar kualitas dari produk yang akan dihasilkan dapat terjamin. Adapun tujuan dari perencanaan ini adalah yang pertama, proyek yang akan terjadwal, adanya kendali mutu, kualitas yang akan teratur, adanya standar kualitas, dan adanya jaminan kualitas. Oke, selanjutnya ada quality management approach. Quality management approach atau pendekatan manajemen kualitas dalam proyek ini adalah untuk memastikan bahwa kualitas telah direncanakan untuk produk yang akan dibuat dan proses yang akan dijalani. Oleh karena itu, proyek ini perlu untuk memenuhi objektif dengan memanfaatkan pendekatan kualitas yang terintegrasi untuk menentukan standar kualitas, mengukur kualitas, dan mengembangkan kualitas tersebut. Pada manajemen quality management approach ini, ada yang dinamai matrix yang berfungsi untuk digunakan untuk mengukur kualitas sepanjang siklus hidup proyek untuk produk dan proses yang akan dijalani. Adapun matriksnya mencakup pertama, jadwal proyek, sumber daya, fitur, biaya, dan interface aplikasi. Selanjutnya, ada yang dinamakan quality requirement atau standar quality. Standar quality ini sesuai dengan tadi di awal, yaitu mengenai produk dan juga proses, kualitas dari produk dan kualitas dari proses. Yang pertama, produk quality. Kebutuhan dan standar kualitas dari produk akan ditentukan oleh tim proyek dan kelompok mutu. Standar kualitas tersebut utamanya berdasarkan dari standar kualitas pihak restoran yang telah terdokumentasi sebelumnya dan juga standar kualitas yang diperlukan dari sebuah aplikasi analisis. Jika terdapat standar kualitas yang diimplementasikan tidak ditemukan di dokumen-dokumen tersebut, maka tim proyek akan membuat dokumen standar kualitas baru yang akan direview ulang oleh kelompok proyek dan pihak restoran yang selanjutnya dikomunikasikan ke semua stakeholder. Pengecekan kualitas dari aplikasi menu ini sendiri dilakukan dengan proses software testing, usability testing, dan human interface design evaluation. Aplikasi ini akan terus mengalami pengecekan kualitas sehingga memenuhi 100% standar kualitas yang telah ditetapkan pihak-pihak terkait. Ketika semua stakeholder menerima bahwa kualitas telah terpenuhi, maka aplikasi ini siap diluncurkan ke pengguna. Proses quality. Kebutuhan dan standar kualitas dari proses akan ditentukan oleh tim proyek. Standar kualitas tersebut utamanya berdasarkan dari standar kualitas yang berasal dari pihak restoran. Tetapi, ada kemungkinan bahwa selama pengerjaan proyek akan terdapat proses unik ketika pembuatan aplikasi yang membutuhkan standar kualitas baru. Ketika ini terjadi, maka tim proyek akan bekerja sama dengan kualitas mutu untuk membuat standar kualitas yang dapat diterima oleh semua stakeholder, yang kemudian membuat dokumen standar kualitas baru. Ketika aplikasi versi beta telah dibuat, proses metrik akan dilakukan untuk menganalisis dan mengukur kualitas dari proses yang telah dilakukan ketika pembuatan aplikasi. Setelah aplikasi analisis menu telah memenuhi standar kualitas dan semua proses metrik berada dalam margin quality assurance, maka proyek pembuatan aplikasi analisis menu ini telah memenuhi proses compliance. Berikutnya yaitu quality assurance. Quality assurance dilakukan untuk menjamin dan mendukung pengembangan terhadap kualitas sehingga proyek ini dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Proses ini dilakukan secara iteratif dengan beradaptasi terhadap proses yang tidak dibutuhkan ke depannya. Dalam memastikan kualitas dapat diterapkan, maka berikut adalah penjabaran kualitas yang disepakati. Pertama, waktu pengerjaan. Waktu pengerjaan dan penjadwalan akan disusun secara seksama untuk memaksimalkan waktu yang dimiliki dalam rangka menyelesaikan proyek. Yang kedua, akses konten.
Selama pengujian, maka seluruh bagian interaksi dengan konten yang dilakukan oleh pengguna akan diuji untuk memastikan bahwa tidak terdapat kesalahan link. Ketiga, kelengkapan konten. Melakukan survei kepada pengguna akhir dan pihak restoran untuk memastikan bahwa konten yang ditampilkan telah sesuai dan memenuhi kebutuhan. Dan yang keempat, interface. Memastikan bahwa interface yang digunakan dapat dipahami dengan cepat dan mudah untuk menghindari kebingungan dari pengguna. Selanjutnya ada quality control. Nah, quality control dari proyek ini itu akan berfokus dalam menghasilkan produk berupa aplikasi yang berkualitas serta berperforma baik. Nah, kualitas dan performa ini sudah ditentukan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh pihak restoran serta standar-standar yang sudah berlaku di Indonesia. Meskipun begitu, terdapat beberapa kriteria khusus yang diberlakukan dalam proyek ini nih. Nah, di sini dapat dilihat bahwa terdapat 4 kolom untuk kriteria dari quality control itu sendiri. Yang pertama ada kriteria, yang kedua ada performance standar, yang ketiga ada quality assessment activities, yang keempat ada assessment interval. Nah, untuk kriterianya sendiri itu terdapat 5 buah. Yang pertama adalah pihak restoran dapat menggunakan seluruh fitur pada aplikasi, di mana standar performa yang diperlukan itu ialah semua fitur aplikasi harus berfungsi sebagaimana mestinya. Untuk quality assessment-nya itu merupakan software testing. Untuk intervalnya sendiri itu per modul fitur. Nah, kemudian terdapat yang kedua itu ada aplikasi dapat menganalisis menu restoran dan memberikan umpan balik, di mana standar performanya ialah aplikasi melakukan analisis terhadap menu restoran dan memberikan umpan balik. Untuk quality assessment-nya sendiri yaitu tetap di software testing, di mana intervalnya itu per modul fitur. Kemudian yang ketiga yaitu aplikasi dapat menyimpan hasil analisis dalam bentuk dokumen. Nah, untuk standar performanya itu aplikasi menyimpan hasil dalam bentuk dokumen. Terus quality assessment tetap software testing dan masih per modul fitur untuk intervalnya. Kemudian yang keempat ada aplikasi mudah dipelajari dan digunakan. Standar performanya adalah aplikasi dapat digunakan dengan mudah. Untuk quality assessment-nya sendiri yaitu menggunakan usability testing, di mana kegunaan dari aplikasi ini tuh dapat digunakan dengan mudah atau tidak. Kemudian ada assessment interval, masih tetap per modul fitur. Terus kemudian ada tampilan aplikasi menarik dan nyaman bagi user, merupakan akhir dari kriteria kualitas yang diperlukan untuk proyek ini. Nah, standar performanya sendiri adalah tampilan aplikasi dapat menarik dan nyaman. Untuk assessment activities-nya yaitu evaluasi human interface design. Assessment intervalnya sendiri masih per modul fitur. Selanjutnya ada quality control measurement. Nah, quality control measurement itu merupakan pengujian untuk kriteria kualitas yang sudah tadi dijelaskan sebelumnya, di mana pengujian ini dilakukan dengan menggunakan checklist dan keberhasilan terpenuhinya suatu kriteria yang kemudian dibagi menjadi beberapa kategori dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Selanjutnya yaitu ada tabel dari checklist kriteria itu sendiri. Nah, terdapat 5 kriteria sesuai dengan quality control yang sudah diberikan sebelumnya, di mana tingkatan dari
kriteria itu berasal dari sangat tidak setuju, ke tidak setuju, kemudian netral, kemudian setuju, dan yang terakhir yaitu sangat setuju. Nah, checklist kriteria sendiri itu dilakukan oleh quality assurance serta beberapa stakeholder yang ingin mengikuti penilaian kualitas dari aplikasi yang sudah dibuat ini. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan ataupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.